Karena ada di antara kita yang hidupnya sudah tidak ditolong sama Allah. Yang ada di antara kita juga mungkin sudah tidak dibimbing sama Allah Subhanahu wa taala. Apa contohnya tidak ditolong oleh Allah? Ya, salah satu contoh yang sudah tidak ditolong oleh Allah, lisannya, lidahnya sudah berat untuk mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah. Ngucapin bismillah aja begitu berat. Apalagi kalau misalkan lebih jauh lagi ngangkat kedua tangan dengan Allahu Akbar, Masya Allah, berat banget. Tapi alhamdulillah kita yang hadir hari ini dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala masih bisa ngangkat dua kalimat tangan dengan takbir Allahu Akbar. Dan alhamdulillah juga kita di suasana hari ini dalam suasana yang insya Allah penuh kekeluargaan, suasana yang insya Allah saling menjaga silaturahmi. Salawat dan salam semoga terlimpah kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan kita semua selaku umatnya hingga akhir zaman. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ketua Majelis Talim yang saya hormati serta para ustazah yang hadir pada kesempatan hari ini, para sesepuh, para bini sepuh, para ibu-ibu dan para pengurus, serta para jamaah Majelis Talim Khairun Nisa. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan keadaan dalam bimbingan dan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ibu rahimakumullah, saya dapat amanah di sesi hari ini, mudah-mudahan istiqomah sayangnya dan juga istiqomah mudah-mudahan pengajiannya kaitannya dengan sirah nabawiyah, sejarah tentang Nabi. Pak Mahfud emang penting ngedengar sirah nabawi, sirah nabi, perjalanan hidup Rasul, perjalanan hidup Nabi. Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu, ya innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Kata Allah Subhanahu wa taala, Allah malaikatnya senantiasa menyebut nama Rasul, memuliakan bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dipanggil kita sebagai umatnya, sebagai hambanya Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Hai orang-orang beriman, hendaklah senantiasa kenali sejarah Rasul. Hendaklah senantiasa bersalawat kepada Rasul. Hendaklah senantiasa kita mengingat apa saja yang pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW dan apa saja yang pernah dilakukan oleh para sahabat-sahabat dan keluarga-keluarganya. Penting nggak Bu mengingat sejarah Rasul? Yakin penting? Apa pentingnya buat ibu-ibu? Bisa mencontoh. Apalagi Bu pentingnya buat kita? Pentingnya mengenal sejarah Nabi, apa pentingnya Bu buat kita? Biar tambah cinta kepada Rasulullah. Apalagi Bu pentingnya bagi kita? Pentingnya bagi kita supaya kita makin kenal, makin dekat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana cara mengenal, bagaimana supaya tumbuh cinta, supaya bagaimana bisa meneladani Rasulullah? Ya salah satu caranya adalah dengan mendengarkan atau membaca sejarah-sejarah tentang kehidupan Rasulullah SAW. Dulu banget sebelum pandemi kayaknya masih ingat pernah menceritakan tentang sejarah Rasulullah SAW yang saat ini insya Allah kita akan membahas sejarah dari sisi pamannya Rasulullah SAW. Rasulullah itu punya ayah namanya Abdullah. Abdullah itu punya kakak namanya Hamzah bin Abdul Muttalib. Punya kakak lagi namanya Al-Abbas bin Abdul Muttalib. Punya adik lagi Abdullah punya adik 7. Ada Al-Harith, ada Al-Muqawin, sampai ada lagi yang paling bungsu namanya Abu Lahab.
Abu Lahab itu termasuk pamannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun yang banyak diceritakan, di antara sekian paman-pamannya Rasulullah yang masuk Islam hanya ada dua. Satu Al-Abbas, yang kedua Hamzah. Siapakah Al-Abbas itu? Kita akan berkenalan dengan namanya sahabat Nabi yang bernama Al-Abbas, sekaligus pamannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam sebuah kesempatan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, siapa yang menghina pamanku, siapa yang menghina uwaku, bahasanya gitu, dia sama saja telah melukai hatiku. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan demikian, yang dimaksud Rasulullah adalah Al-Abbas, pamannya atau uaknya, karena anak paling pertama. Kenapa Rasulullah sangat mencintai Al-Abbas? Karena dari antara saudara-saudaranya atau paman-pamannya, Al-Abbas lah salah satu salah satu paman saudara yang paling bager, berehan, yang paling dermawan. Dia menanggung adik-adiknya, dia menanggung bibi-bibinya, dia menanggung saudara-saudaranya. Diceritakan, Masya Allah, satu saat ketika Rasulullah sudah dewasa, dia juga dititipkan di pamannya yang bernama Abu Thalib. Abu Thalib ini punya anak banyak. Rasulullah SAW merasa kasihan kepada Abu Thalib. Anak banyak dititipin, anak yatim lagi seperti Rasulullah. Rasulullah merasa kasihan, dia bilang ke pamannya Al-Abbas, saat itu belum masuk Islam. Wahai pamanku, mau nggak kita tolongin saudara kita? Siapa? Nih, Abu Thalib. Diapain? Anaknya banyak, kasihan. Mau nggak engkau ngebantuin salah satu anaknya? Ya udah, gantian. Rasulullah ngambil Ali bin Abi Thalib untuk diasuh, Al-Abbas ngasuh Ja'far bin Abu Thalib untuk diasuh. Bagaimana kisahnya Al-Abbas? Masya Allah, beliau memiliki kedudukan yang sangat istimewa di hati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena dia termasuk di antara paman-pamannya Rasulullah yang paling mudah ketika diajak kebaikan. Muncul sifat tanggung jawab sebagai seorang ayah menaungi adik-adiknya. Ya wajar Bu ya, kalau anak pertama selalu diapain Bu? Ya, dijadiin lorotin adik-adiknya. Ternyata Masya Allah, di Rasulullah juga senang dengan Al-Abbas. Sampai satu cerita, Al-Abbas radhiyallahu an, pamannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dia pengen masuk Islam. Hatinya sudah mengatakan Islam, tapi karena merasa dia belum nyaman, karena melihat situasi pada saat itu, kalau dia masuk Islam, rasa-rasanya bisnisnya, rasa-rasanya kehormatannya, rasa-rasanya pergaulan sosial masyarakatnya akan terkucilkan dan akan sulit membantu ya sana sini. Akhirnya dia menyembunyikan keislamannya. Dia sudah masuk Islam di Mekah, dan dia juga ikut mengajar pada Baitul Aqabah pertama. Baitul Aqabah itu orang Ansor, 6 orang Bu, berjanji kepada Rasulullah untuk membela Rasulullah hidup dan mati. Al-Abbas saat itu hadir. Dan Masya Allah, Al-Abbas ini dikaruniain 3 orang putra. 3-tiganya menjadi ulamanya para sahabat. Yang terkenal adalah anaknya bernama Abdullah bin Abbas. Ada kakaknya Al-Fadl, ada kakaknya Kutsum. Al-Fadl, Kutsum, dan Abdullah. Di antara anaknya yang paling terkenal adalah Abdullah bin Abbas, di mana dari bibinya Maimunah yang akhirnya jadi istrinya Rasulullah SAW, yang tempat Al-Abbas itu bertanya kepada Maimunah yang saat itu menjadi istri Rasulullah. Masya Allah, bagaimana sikap Al-Abbas ini, pamannya Rasulullah SAW, begitu memuliakan Rasulullah, begitu membela Rasulullah. Singkat cerita, hijrah Rasulullah dari Makkah ke Madinah. Singkat cerita, orang kafir ini makin dendam. Orang Quraisy ini makin gak suka. Ini di Madinah tiap hari yang menyatakan Islam itu bukan lagi ratusan, bukan lagi puluhan, dan ratusan. Setiap hari masuk Islam, setiap hari ada yang masuk Islam, setiap hari ada yang masuk Islam. Orang-orang kafir Quraisy makin gak suka. Ini gak suka nih kalau lama-kelamaan Islam ini menyebar. Kalau lama-kelamaan ini agama yang dulu, kebiasaan yang dulu akan sirna dengan datangnya Islam. Akan hilang dengan sendirinya ketika Islam ini sudah berkembang. Ada yang gak suka Bu, model pengajian-pengajian begini tuh ada yang gak suka. Wah, kalau pengajian terus nih ibu-ibu, susah nih nanti kita ngegosip, kata ibu-ibu yang suka ngegosip. Wah, kalau pengajian terus kita susah nih, mau selfie-selfian gitu, apalagi Bu,
Ya pokoknya ganjen-ganjenan gitu ya, susah kayaknya. Jadi malu dengan sendirinya. Jangan-jangan yang harus dipengaruhi nih ibu pengajiannya nih gitu. Ibu-ibunya suruh didandanin yang menor-menor biar nanti jemaahnya juga ikut menor-menor gitu ya. Kafir Quraisy nggak suka, menyiapkanlah pasukan yang akhirnya perang terjadi antara kafir Quraisy dengan kaum muslimin yang disebut dalam perang Badar. Terjadilah peperangan Badar yang sangat heroik itu, kaum muslimin hanya 300, kaum kafir Quraisy bawa pasukan 1000 dengan senjata lengkap, dengan medianya lengkap, dan dengan bahan makanan semuanya lengkap serba ada. Perang terjadi, di tengah perang terjadi, ternyata Al-Abbas, pamannya Rasulullah SAW, berada di pihak kaum Quraisy, kaum kafir. Yang saat itu juga ikut memerangi Rasulullah, ikut memerangi kaum muslimin. Tapi Masya Allah, Allah jaga Al-Abbas itu ketika dia akan diperangi, dia tiba-tiba semacam kayak nggak bisa, kayak kaku, nggak bisa gerak, dianterin gitu. Nih, udah ditangkap. Al-Abbas sudah nggak pegang senjata lagi. Kaum muslimin itu kalau ada musuhnya tidak pegang senjata, sudah nggak bakal diapa-apain lagi. Ditangkap, ditanya, ini gimana ceritanya bisa ketangkap Al-Abbas? Saya juga nggak ngerti Rasulullah. Saya begitu mau ngebunuh dia, tiba-tiba senjata dia ada yang ngelepasin dan kayak ada disodorin ke saya. Ciri-cirinya bagaimana? Ciri-cirinya begini. Kata Rasulullah SAW, yang mengantarkan Abbas kepada engkau adalah malaikatnya Allah Subhanahu Wa Taala. Ditolongin. Setengah cerita, kalahlah kafir Quraisy dengan kekalahan yang memalukan karena kesombongannya, karena dengan merasa dirinya kuat, karena merasa dirinya hebat. Kalahlah kaum kafir Quraisy. Al-Abbas ditahan. Ditanya sama Rasulullah SAW, wahai Al-Abbas, engkau tebuslah dirimu, tebuslah saudara-saudaramu, tebuslah ponakan-ponakanmu. Karena di sana juga ada ponakannya Al-Abbas yang sama juga menjadi ponakannya Rasulullah SAW, jadi sepupunya Rasulullah SAW. Kata Al-Abbas, ya Rasulullah, saya nggak punya uang, saya punya uang 20 uqail. Kalau sekarang mungkin kayak kalau dijutakan, saya hanya punya uang 20 juta. Kata Al-Abbas, enggak, bohong. Engkau punya uang sangat banyak, kurang 20 juta untuk nebus 5 orang. Saya mintanya 400 juta. Loh, kok taruh dari mana ada 400 juta? Sebelum berperang, engkau pernah menitipkan kepada Ummu Fadl, kepada istrimu, kalau engkau perang, kalau terbunuh, engkau sudah titipkan 400 ukail atau 400 jutaan. Itu yang diambil. Al-Abbas mengatakan, kalau seandainya Rasulullah ini bukan seorang Nabi dan Rasul, tentu dia tidak akan tahu apa yang pernah saya katakan kepada istri saya, karena di sana hanya berdua dia dengan istrinya. Akhirnya Al-Abbas mengatakan, ya Rasulullah, sesungguhnya saya sudah masuk Islam semenjak di Makkah, namun saya menyembunyikannya. Kata Rasulullah, secara batinmu Allah yang tahu, tapi secara zahirmu engkau sedang berada di pihak kafir Quraisy dan memerangi orang Islam. Akhirnya Al-Abbas menebus dirinya, dan semenjak itulah Al-Abbas juga ikut hijrah ke Madinah. Masya Allah, tidak sampai di situ perjuangan. Pamannya Rasulullah SAW, Al-Abbas ini setiap ada peperangan selalu menyertai bersama Rasulullah SAW. Singkat cerita, Rasulullahnya meninggal. Setiap ketika Rasulullah meninggal, para sahabat, para khalifah melihat Al-Abbas ini kayak semacam apa ya, anak emas. Karena Rasulullah pernah mengatakan, siapa yang menyakiti Abbas, sesungguhnya sedang menyakitiku, kata Rasulullah. Sehingga semua orang yang ketika ketemu Abbas itu merasakan sebuah hormat yang luar biasa. Pernah singkat cerita, Sayyidina Umar dan Sayyidina Abu Bakar sedang naik kuda. Di sana ada Al-Abbas sedang jalan kaki. Sayyidina Umar dan Sayyidina Abu Bakar turun dari kudanya menghormati Al-Abbas. Ditanya, kenapa demikian? Karena saya menganggap engkau seperti Rasulullah SAW. Masya Allah, begitu mulianya Al-Abbas di hadapan kaum para sahabat. Sampai singkat cerita Abu Bakar meninggal, Al-Abbas hidup pada sampai zaman Khalifah Umar bin Khattab. Di masa Khalifah Umar bin Khattab, di akhir-akhir periode Umar bin Khattab mengalami masa panceklik, masa panas yang sangat berkepanjangan. Hewan-hewan sudah mulai kurus-kurus, banyak yang mati. Tanaman-tanaman sudah mulai banyak yang kering, sudah banyak yang mati. Kurma-kurma juga demikian, sudah tidak ada yang bisa dipanen lagi. Pokoknya hampir semua merasakan kesusahan.
Jangankan untuk minum, jangankan untuk sholat, untuk bersuci, untuk minum saja mereka sangat kesusahan. Sampai mereka mengadu kepada Sayyidina Umar bin Khattab, wahai khalifah, berdoalah engkau kepada Allah, karena engkau adalah orang yang paling mulia di antara kami. Karena engkau adalah orang yang paling banyak dipuji oleh Allah. Di dalam Al-Quran banyak ayat-ayat turun terkait dengan engkau. Wahai Umar, mintalah kepada Allah, karena engkau lah orang-orang yang mendapatkan kedudukan yang istimewa di hati Rasulullah SAW. Wahai Umar, mintalah engkau kepada Allah, karena setiap pernah perkataan-perkataanmu dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Umar bin Khattab ketika mau naik mimbar ngumpulin para sahabat dan penduduk Madinah, dipanggil mana pamannya Rasulullah, Al-Abbas. Al-Abbas dipanggil, padahal saat itu anaknya juga Ibnu Abbas menjadi ulama yang sering ditanyakan oleh Rasulullah terkait dengan fatwa. Anaknya Ibnu Abbas, tapi yang dipanggil adalah bapaknya. Wahai Abbas, engkau adalah pamannya Rasulullah dan engkau adalah saudara dekatnya dengan Rasulullah. Mintalah kepada Allah. Sayyidina Umar radhiyallahu an, dia mengangkatkan tangannya kepada Allah. Allahumma inna natawajjuha ilaik. Ya Allah, kami menghadapkan wajah kami kepadamu. Bi'ammi nabiyyika wa akhihi abihi. Dengan wasilah saudara nabimu dan saudara menjadi saudara sepupu nabimu, menjadi paman nabimu. Ya Allah, kabulkanlah doa kami. Agithna al-ghaith. Turunkanlah pertolongan hujan kepada kami. Maka semenjak itu para jamaah, para sahabatnya juga ikut mengangkat tangan. Dan Ibnu Abbas pun juga sama, Al-Abbas juga sama mengangkat tangan, dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah, doanya Ibnu Abbas sangat menggetarkan hati, sangat menggetarkan arsy. Tidak lama beliau selesai amin baca doanya, tiba-tiba segerombolan awan datang ke Madinah, ke kaum muslimin. Dan Masya Allah sejak itu hujannya lebat. Dan hujannya lebat itu akhirnya menghidupkan yang sudah mati, tanaman yang kering jadi subur, binatang-binatang ternak yang banyak mati akhirnya banyak subur kembali, yang banyak beranak kembali. Dan semuanya masyarakat merasakan senang. Masya Allah, ini wasilah karena kemuliaan pamannya Rasulullah bernama Al-Abbas. Masya Allah, hadirin rahimakumullah. Jadi kalau kita mengambil hikmah bagaimana kisahnya Al-Abbas ini yang mesti kita hormati, yang mesti kita sayangi, dan yang mesti kita muliakan. Karena Rasulullah SAW mengatakan, Addibu auladakum. Didiklah anak-anakmu dengan cara apa ya Rasulullah? Bihubbi nabiyikum. Dengan mendengarkan kisah-kisah Rasulullah, akhirnya tumbuh kecintaan kepada Rasulullah SAW. Dengan cara apa lagi ya Rasulullah? Bihubbi ahli nabi. Dengan mencintai kepada keluarga-keluarganya Nabi. Siapa keluarga Nabi? Salah satunya adalah Al-Abbas. Yang Al-Abbas ini nurun ke sini punya keturunan yang bernama Al-Imam Asy-Syafi'i. Al-Imam Asy-Syafi'i jalurnya nyambungnya ke Al-Abbas. Masya Allah, begitu mulianya. Maka kita sekalian hadirin rahimakumullah, kalau kita ngambil hikmah yang lain, ternyata juga seseorang itu akan menjadi mulia lantaran karena dia memiliki hubungan yang mulia. Dan Rasulullah SAW senantiasa mendoakan paman-pamannya yang lain. Ya Allah, berikanlah hidayah kepada paman-pamanku. Ya Allah, mereka masukkanlah ke dalam cahaya agamamu. Tapi Masya Allah, hadirin rahimakumullah, kelembutan hati, sifat dermawan, sifat saling berbagi, itulah yang memudahkan akhirnya hidayah itu masuk ke dalam hati Al-Abbas. Maka hadirin rahimakumullah, bisa jadi mungkin kita juga belum banyak mendapatkan hidayah keislaman yang begitu banyak. Tapi yakinlah, sedekah ibu-ibu nih yang barusan kencereng muter, sedekah ibu-ibu yakin nih yang kelompok yang ngadain pengajian, sedekah ibu-ibu nih mungkin dah bosan kali, bukan bosan lagi ya. Udah kalau ngeliat ada wajah keliling tuh, sedekah lagi nih. Ada yang keliling, dimintain lagi nih. Ada yang keliling, keliling mulu. Apalagi kalau uang nggak datang, Masya Allah. Gak perlu ditulisin lah, tuh perlu ngomongnya udah langsung disodorin aja, udah paham. Itu ternyata menyebabkan akhirnya Al-Abbas mendapatkan hidayah. Dan sifat kita juga yang dermawan seperti itu, insya Allah itu cikal bakal mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk semakin cinta dan kenal kepada agama yang kita cintai. Mudah-mudahan
kisah ini menjadi penyemangat bagi kita untuk bisa mengenal saudara-saudara Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang lain, untuk bisa mengenal keluarga-keluarga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang lain. Mari di akhir majelis ini kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah senantiasa mengabulkan hajat-hajat kita, baik urusan dunia terlebih urusan akhirat. Dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga yang sedang sakit Allah sembuhkan. Allah yang sedang diuji, dicoba oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah berikan keikhlasan, kesabaran dalam menjalaninya. Bagi saudara-saudara kita yang sedang terlilit hutang sedikit ataupun banyak, semoga Allah berikan kemudahan dalam pelunasan hutang-hutangnya. Bagi yang sedang punya hajat dalam hal menikahkan putra putrinya ataupun dalam hajat dalam hal urusan pekerjaannya, semoga Allah kabulkan, Allah mudahkan segalanya. Bil khusus untuk Mujahid, Bapak Mujahid, adik dari Umi Royan yang sedang saat ini mengalami sakit, semoga Allah berikan kesembuhan, Allah berikan kesehatan lahir batinnya, dan dijadikan sakitnya menjadi penggugur dosa dan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita beristighfar mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Astagfirullahaladzim. 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 Wa'afana ya karim ya dzal jalali wal ikram. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa karimina wa dukhlina wa Muhammad wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hamdan syakirin hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. اللهم لك الحمد شكرا ولك المن قبلا وأنت ربنا حقا ونحن عبيدك رقا وأنت لم تزل لذلك أهلا. اللهم يسر كل عسير ويا جابر كل كسير ويا مغني كل فقير ويا مأمن كل مخيف ويا صاحب كل فريض. يسر كل يسير فتيسر اليسير عليك اليسير. اللهم من لا يحتاج إلى البيان وتفسير حاجتنا إليك كثير، حاجتنا إليك كثير، حاجتنا إليك كثير، وأنت عالم بها وخبير. اللهم إني أخاف منك وأخاف ممن لا يخاف منك وأخاف ممن يخاف منك. اللهم بحق من يخاف منك. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.